secara selektif itu fashion itu ya memang perlu digunakan, tapi menurut saya itu ya biasa-biasa aja lah dalam fashion itu. Saya juga nggak terlalu larut dengan semacam model-model baru itu, saya nggak begitu tertarik. 1, 2, 3, open the book. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama alhamdulillah dulu. Alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial, asik. Yang abal-abal. Ya, tamu spesial. Jadi perkenalkan, mungkin lebih afdolnya, lebih sahnya memperkenalkan diri sendiri dulu ya. Nah, siapa? Anda siapa? Ya, oke. Lihat ke kamera apa? Ya, nama saya Muhammad Shoki Salfi Al-Farizi. Panggil saja Shoki atau Pak Le Arab. Ya. Karena kelihatan simpelnya seperti itu. Oke. Mungkin itu privasi dari saya. Siap. Ini materi kedua. Ya, nama saya Faik saja simpel. Tidak ada nama IG, tidak ada Facebook. Nanti kalian follow, takut nanti saya. Siap. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara tema yang anak muda sekali, yaitu tentang fashion. Nah, kita bicara fashion tentang secara umum dulu ya. Nanti diawali dari Mas Sauki. Ya, Abang Sauki. Orang Kalimantan, Abang Sauki. Abang Sauki nanti menjelaskan pandangannya terhadap fashion gimana. Oke, nanti baru dilanjutkan sama Abang Faik, Mas Oke, Faik. siap. Oke, ayo. Gimana, Mas? Jadi to the point aja. Berkenan dengan fashion itu gak lepas dari sisi pergaulan. Itu menurut saya. Karena dari zaman ke zaman, kebutuhan primer itu sudah beralih fungsi lewat pergaulan itu tadi. Pertama, seperti sandang, yang mana itu menjadi kebutuhan pokok bagi ya manusia secara umum lah. Dan itu sekarang malah mengalami pergeseran makna, yaitu tadi lihat pergaulan. Mengapa? Karena dari pergaulan itu timbul suatu di dalam budaya itu namanya kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu kan dilakukan secara kelompok yang berulang-ulang, dan itu di dalam budaya itu istilahnya sudah mengakar, jadi sudah tertanam dalam alam bawah sadar mereka itu kan. Nah, jika tidak melakukannya itu dalam bahasa mereka itu ibaratnya gengsi. Nah, jadi menurut saya itu tadi pertama, fashion sudah beralih fungsi dari makna asalnya sebagai kebutuhan primer, kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian berjalannya waktu ini juga fashion itu dampaknya itu bisa berimplikasi kepada sektor-sektor lain. Nah, mungkin untuk pembahasan lebih lanjutnya nanti kita diskusikan. Untuk pandangan secara generalnya itu tadi. Jadi ada pergeseran makna dari kebutuhan primer itu tadi. Siap. Berarti dulu kebutuhan primernya itu pakaian ya. Iya. Kemudian sekarang fashion juga jadi primer ya. Nih menarik ini dari Abang Sauki ini. Ini gimana pendapatnya Mas Faik gimana? Kalau fashion. Dapat saya sendiri selaku kemarin ada tugas sebagai makalah tentang fashion juga. Sebenarnya gini sih, fashion itu ya mungkin saya agak setuju dengan pendapatnya Mas Syauki bahwa fashion itu pertama adalah suatu kewajiban kita, apalagi kita sebagai orang muslim atau sebagai manusia, untuk sebagai pembeda kita dari binatang dengan alihnya fungsinya fashion untuk menutup badan kita. Kan tapi di mana saat ini itu fashion itu bukan hanya untuk sekedar menutup badan, tapi sudah mengalami sedikit alih fungsi sedikit, yaitu mungkin tentang kegengsian atau tentang penampilan diri. Kalau misalnya menurut seorang itu fashion itu juga sebagai eksistensi diri.
eksis diri sendiri, karena inilah saya. Secara personil itu fashion itu bisa menjadi kekhasan seseorang. Juga misalnya kita lihat di Pantura, misalnya kita bicara kalau misalnya kita fashion ini dikaitkan dengan pemuda Pantura Lamongan sini, itu kebanyakan fashion itu sebagai alat atau barang untuk menunjukkan dirinya secara sebagai gengsian seseorang. Nanti lebih lanjut kita diskusi ini. Itu secara singkatnya dulu. Ya. Nah, tadi kan secara umum nih, mungkin to the point ya, to the point pandangan Mas Faik ya tentang fashion yang Mas Faik terapkan di diri Mas Faik itu gimana? Apa plusnya, apa negatifnya? Bagaimana pandangan Mas Faik? Paradigma Mas Faik gimana tentang fashion ini? Yang Mas Faik terapkan? Kalau misalnya fashion yang saya terapkan sendiri itu sebenarnya saya juga tidak bisa karena saya juga bukan tipe orang yang fashionable atau orang yang menyukai fashion. Tapi menurut saya itu fashion itu kalau misalnya sekiranya kita hidup bermasyarakat, terlebih kita hidupnya di Indonesia, di mana masyarakatnya itu ketika menilai seseorang itu melihat dari segi fashion yang dia pakai terlebih dahulu, maka ya agak mencuri sedikit sih. Kalau menurut saya fashion di masyarakat itu sebagai tolak ukur kesopanan saja di masyarakat ketika memakai fashion itu di ranah masyarakat. Berarti selama itu sopan nggak apa gitu ya. Kalau Abang Soki gimana? Yang diterapkan di dirinya gimana? Apakah ngikuti tren? Apakah yang penting nyaman atau gimana? Ya kalau saya nggak jauh-jauh dari fungsi di awal, jadi kebutuhan. Jadi orang itu kebutuhan itu bisa ditentukan sama finance-nya dia, juga bisa karena faktor lingkungan itu tadi seperti yang Faik sampaikan. Jadi kalau misalkan makna kebutuhan itu ditaruh di pada tempatnya, maka itu bisa diambil arti suatu kesederhanaan. Jadi kalau misalkan implikasi ke agama, hal sederhana itu merupakan sesuatu yang dia itu butuh dan mampu untuk membelinya, untuk memakainya. Jadi seperti zaman sekarang, mulai dari pakaian, aksesoris dan lain-lain, pemaknaan itu memang subjektif. Tapi menurut saya berangkatnya seseorang itu dalam berfashion itu juga gak lepas dari niat sebenarnya. Jadi saya niatnya pertama untuk mentap aurat, kemudian ya karena saya butuh dan ini dibutuhkan juga oleh lingkungan sekitar saya supaya baik dari saya sendiri maupun orang-orang sekitar saya itu merasa nyaman ketika sedang diadakannya suatu forum acara atau apa seperti itu. Jadi kembali kepada kegunaannya itu tadi. Tadi yang saya baca tadi kan ini menarik sebab yang saya baca tadi kan ya tadi banyak fungsi-fungsi fashion yang baik, misalnya tadi untuk membahasakan diri, kemudian sebagai sikap kita membudaya, membumi. Kemudian yang saya pengen tegaskan adalah fashion itu kan dikontrol oleh corporate, oleh sistem kan, ya nggak sih? Ya kita lihat bahwa fashion itu mutarnya di situ-situ aja, ya kayak celana dulu pensil, pensil lagi misalnya. Nah tetapi yang pengen saya tegaskan adalah gimana pandangannya abang dan mas-mas ini, gimana pandangannya agar kita itu di lain sisi, di satu sisi kita bisa membahasakan diri kita agar relevan dengan fashion. Kedua, kita nggak terjerumus dalam tarian korporat tadi. Gimana caranya? Kan ada orang yang mengatakan, oh saya ini pengen membahasakan diri saya seperti anak muda nih, tapi kebelanjur lah bahasa anak mudanya. Gimana? Ya kalau misalkan nggak terjebak ke dalam suatu sistem itu tadi ya, itu nanti berarti kita larinya ke ranah
ekonomi kalau nggak salah deh. Jadi ada sebuah sistem apa monopoli lah ibaratnya di situ. Kemudian fashion itu menjadi apa medianya mereka untuk meraup keuntungan yang banyak. Tapi kalau misalkan bagaimana fashion itu dapat membahasakan diri kita ke publik, itu juga mempunyai dua nilai, dari sisi positif juga dari sisi negatif. Dari sisi positifnya itu orang itu bisa lebih percaya diri tampil di publik dengan apa yang digunakannya. Misal seperti beberapa beberapa tahun ini kan banyak muncul tuh dai-dai muda yang kemudian Fashionable ya. Iya, fashionable. Justru itu dicintai dan disukai banyak kalangan, terkhusus kalangan muda, dan itu menjadi suatu keuntungan besar bagi para dai itu kan, bisa merangkul anak-anak muda itu terutama. Nah itu mungkin kalau misalkan membahasakan itu seperti itu. Contohnya dai ya, kita nggak usah sebutkan lah, kita tahu secara umum itu. Kemudian itu sisi positifnya tadi bisa jadi ranah dakwah. Kemudian ranah negatifnya itu bisa dijadikan sebuah media untuk membahasakan, tapi cenderung kepada dia itu taklid, yakni dia itu mengikuti tanpa mengetahui makna dari apa yang dia pakai, tujuan yang seharusnya ia lakukan ketika memakai itu. Itu contohnya yang saya lakukan. Itu kemarin saya kan lagi suka-sukanya itu sama budayawan kita itu Sujiyo Tejo itu kan. Saya coba ikuti gaya-gayanya juga sarung batik lah, terus tapi sebatas itu aja sih. Kemudian saya lama menjalani itu, saya ikuti. Ternyata saya nggak punya tujuan apa-apa. Saya cuma pakai itu kemudian supaya dikatakan oleh orang itu, oh ini tuh dia itu tradisional ya, dia itu sederhana. Nah terus saya ngambil dari pengalaman saya itu, oh jadi dalam berfashion itu juga ada nilai seperti ini. Jadi orang itu nggak tahu makna dan tujuan dari apa yang dia pakai. Jadi itu yang saya alami sih. Berarti pakai pakaian juga visi ya, Bro. Berarti kalau misalnya kita beli pakaian mahal nih, kemudian worth it nih untuk dakwah misalnya. Kita tahu tujuannya misalnya untuk worth it dakwah agar kita bisa menyelami satu audiens tertentu misalnya. Berarti boleh ya? Boleh. Dan bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita tahu. Mereka-mereka yang berpakaian rapi dan bermerek seperti apalah itu mereknya, itu mereka aslinya nggak tahu karena mereka tampil itu nggak solo, ya independen sendiri lah. Mereka tampil di publik itu. Mereka itu ada semacam manajemen yang dia itu terikat sama kontrak. Misalkan seperti artis kita Sule misalkan, dia itu banyak barang-barang mewahnya sampai dia itu nggak tahu berapa harganya. Karena barang-barang itu bukan dari dia beli sendiri, dari manajernya yang memberikan. Jadi dia ibaratnya ya tinggal make lah gitu lah. Jadi tanpa tahu ini berapa. Jadi seperti itu. Menarik. Deh, kalau Mas Faik gimana? Tadi pertanyaan yang sama tadi gimana? Bisa diulangi lagi Pertanyaannya ya. Tadi kita ingin membahasakan diri kita, misalnya membahasakan diri kita dalam audiens tertentu. Tetapi kita tahu bahwa yang mendrive, yang memegang fashion ini corporate, kemudian sebuah sistem yang besar kan, kita tahu kan. Nah, gimana caranya kita menyeimbangkan agar kita tetap bisa membahasakan diri kita untuk audiens tertentu, tapi kita juga tidak kebelanjur istilahnya, atau kita tidak juga tenggelam dalam manipulasi sistem tadi itu gitu. Gimana? Kalau menurut saya, perspektif saya sendiri itu secara subjektif, sebenarnya fashion itu ya sangat penting juga ya. Maksudnya itu kalau misalnya menurut pembahasan saya selama hidup di Pantura misalnya, kalau misalnya saya kaitkan dengan di Pantura, fashion itu sebagai ajang pameran. Maka tak jarang itu banyak distro-distro yang mulai muncul di Pantura-Pantura.
toko-toko atau lainnya, karena itu ada sebuah ada pemuda-pemudi yang tertarik dengan fashion hingga akhirnya itu para produsen itu tertarik untuk menjadi sasaran bagi mereka. Nah, menurut saya pribadi, secara subjektif itu fashion itu ya memang perlu digunakan, tapi menurut saya itu ya biasa-biasa aja lah dalam fashion itu. Saya juga nggak terlalu larut dengan semacam model-model baru itu, saya nggak begitu tertarik. Jadi saya nggak begitu tertarik dengan fashion yang model-model terkini. Beda dengan Mas Oki yang sangat ngits. Ya. Kalau ini pendapat saya ya, sebagai saya juga mungkin punya pendapat. Jadi menarik ini dua pandangan yang sangat-sangat menarik menurut saya, karena masalah fashion ini kompleks. Kita nggak bisa juga memaksakan kamu harus fashionable, kamu harus kayak gini. Karena apa yang dianggap tidak fashionable justru kadang-kadang itu punya arti dan punya makna tertentu, yang mana itu mungkin bersifat emosional untuk orang tertentu misalnya. Jadi kita juga nggak bisa maksa sih. Tapi kalau misalnya saya boleh bicara secara umum nih, di paradigma di masyarakat kita, bahwa sebenarnya budaya kita, budaya Jawa, budaya Sumatera, budaya Kalimantan itu sangat aware menerima budaya Barat juga, tetapi diadopsi atau malah menjadikan itu alat untuk mengembangkan budaya lokal. Misalnya nih ya, kalau misalnya di Jawa misalnya adanya komunikasi antara budaya Jawa dan budaya Barat misalnya jazz, tapi di sininya ada sedikit dirobek untuk keris misalnya. Jadi komunikasi antara budaya fashion ini Barat dan Timur ini, nenek moyang kita sejak dulu pun itu sudah aware gitu. Jadi menurut saya nothing new under the sun, nggak ada yang baru di bawah matahari. Jadi semuanya ya imitasi, meniru, kemudian inovasi. Jadi menurut saya sih, soalnya perputaran budaya itu, perputaran fashionable tuh itu aja, ya kan? Dari dulu itu aja. Nanti berkembang lagi misalnya pakaian komprang, kemudian pensil lagi, begitu saja. Jadi menurut saya sih bagus untuk mendrive atau mengembangkan budaya lokal di Indonesia misalnya nih. Kan kita kan kaya dengan yang namanya budaya kita kaya. Nah ini juga perlu didrive dengan kekinian tadi gitu. Itu pandangan saya. Nah mungkin ini pertanyaan terpenting menurut saya tentang fashion dari saya ya. Nanti mungkin Mas Faik bisa mengemukakan pertanyaan juga. Nah, kritik Mas Faik terhadap dunia fashion itu gimana? Dan idealnya itu gimana sih? Kita berbicara ideal itu menurut Mas Faik ya, secara subjektif. Kenapa kita secara subjektif? Soalnya agar kita tahu nih pandangannya Mas Faik ini gimana nih. Ya jadi nggak apa-apa kalau misalnya sangat-sangat subjektif itu silahkan saja. Gimana idealnya? Kita kan berimajinasi kan. Idealnya gimana sih gitu sebagai anak muda? Salah sih menurut saya sih biasa saja. Sebagai idealnya. Iya. Kalau misalnya fashion, kritik dulu gimana? Kalau misalnya kritik saya itu fashion dari dulu memang seperti itu, selalu berputar dari zaman ke zaman, selalu mengalami siklus bersifat siklus. Tapi juga di sebalik siklus itu, tetapi fashion itu bukan hanya sebuah siklus, tapi di baliknya kesiklusan itu ada suatu hal yang baru atau inovasi dari siklus itu. Misalnya dulu itu pakaian kempol yang banyak sakunya samping-sampingnya, itu dulu sangat, kalau misalnya zaman 90-an, zaman kakak saya itu ya memang sangat ngehits. Tapi ketika kita zaman ini mulai ngehits lagi, tahun 2000-an sudah mulai turun. Sekarang baru-baru itu tahun kemarin itu ngehits lagi, sekarang padam lagi. Nah itu kritikannya itu pemuda itu agar kalau misalnya berfashion janganlah terlalu kita terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita itu mudah terpancing atau mudah tertipu dengan dunia fashion yang ingin mempermainkan kita. Menurut saya pakaian yang ideal saja. Kalau misalnya menurut saya secara subjektif, pakaian ideal seperti apa? Pakaian ideal itu ya seperti hal suatu biasa, pemakaiannya tetap syar'i, menutup aurat, dan kita tahu memposisikan diri kita itu pantasnya seperti apa. Karena ada juga banyak misalnya
misalnya dengan baju yang glamor misalnya atau baju yang komprang dengan bagian yang banyak itu karena meniru rap misalnya, menurut gaya fashion rap. Tapi kalau misalnya itu diposisikan di orang yang cungkring, orang yang seperti saya ini itu tidak pantas. Artinya kita harus idealnya fashion kita seperti apa, kita harus memahami idealnya tubuh kita, secara kasarnya tubuh badan kita itu idealnya seperti apa dan cocoknya itu di bagian seperti apa, bukan hanya sekedar ikut-ikutan untuk trending atau ikut-ikutan dengan rap gitu. Siap. Nih, Mas Abang Sauki, gimana? Idealnya kritiknya terhadap fashion hari ini apa? Kemudian idealnya gimana sih? Kritik saya itu ya ketika seseorang yang berfashion itu coba mikir lagi lah, mikir-mikir ini kita berfashion ini apakah sudah masuk sama kegunaannya apa enggak, sama fungsinya apa enggak. Bayangkan kalau misalkan orang itu kemudian dengan stylishnya dia memakai baju yang ya dari depan itu nampak sempurna gitu kan, dari pergelangan tangan sampai lehernya, tapi ketika dari sisi samping itu yang mirisnya, kenapa kok tarikannya itu lebih jauh naik ke atas daripada yang terkait dari depan itu kan nggak match itu kan. Pertama sih itu, jadi jadi keseimbangan itu juga perlu lah di situ. Juga kalau misalkan dilihat seperti itu, maka apa bedanya dengan masyarakat jahiliyah ketika itu? Jadi mana fungsi roh dari berfashion itu kemana sekarang itu? Apakah kita justru teracuni oleh istilah taklid itu, kemudian kita mengadopsi budaya barat yang menurut mereka itu stylish, kemudian diterapkan ke kita yang justru mayoritas ya, saya mohon maaf, ini dari kalangan muslim yang sejatinya itu sudah enggak ya, di luar dari ibaratnya itu bahasanya syariat lah. Nah itu coba dipikir-pikir ulang. Itu kalau berfashion, itu kritik saya kepada seluruh kalangan, nggak hanya kalangan anak muda ya, tapi bahkan kalangan dewasa yang justru itu menjadi sentra dari figur terhadap orang banyak gitu kan. Tapi itu kan secara subjektif seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita tarik lagi, misalnya kita kalau hal itu secara subjektif itu memang kita bisa bicara seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tarik di masyarakat luas, di konteksnya masyarakat misalnya itu ya kita bersikap universal gitu. Ya kita mungkin kalau misalnya memaknai fashion dengan pemuda kita di Indonesia itu kalau misalnya dibandingkan oke lah bila bisa dengan seperti itu. Tapi misalnya kalau kita konteksnya di dunia yang luas mungkin kita tidak bisa mengatakan seperti ini. Karena gimana? Karena fashion itu juga tak terlepas dari budayanya mereka seperti itu dan memahaminya seperti itu ya. Jadi fashion dalam pemanaannya dirinya itu berbeda dengan pemanaan kita sebagai penutup tubuh. Mungkin pemanaan mereka terhadap fashion itu selain sebagai penutup tubuh juga sebagai stylist karena budaya yang berbeda seperti itu. Juga kalau misalnya kita fashion, misalnya bicara fashion di dunia luas lagi itu ya memang kita tidak bisa memaksakan ya. Tidak memaksakan orang seperti apa. Karena Indonesia pun kalau misalnya kita bicara budaya Indonesia secara kultural tradisional itu memang ya fashionnya juga seperti itu gitu. Jadinya kita tidak bisa memaksakan orang berfashion seperti apa. Tapi ada beberapa hal yang saya setuju dengan Bang Sauki. Jadi menurut saya fashionable itu juga pertama, kalau Islam kan kita ada ada syariatnya, misalnya bersih, kemudian menutup aurat, kemudian selama itu selama itu terpenuhi, setidaknya juga sopan, itu mungkin kita bisa mengimitasi dari budaya luar juga, seperti itu.
saya tertarik dengan misalnya masyarakat Cina. Jadi Cina itu melakukan imitasi besar-besaran di bawah tahun 2012. Jadi mereka itu tidak hanya pada konteks fashion saja, pada banyak hal mereka itu mengadopsi budaya Barat, budaya Eropa, budaya manapun mereka imitasi. Dalam artian itu plek misalnya nih HP HPA itu mereka buat imitasinya benar-benar sama. Kemudian semenjak tahun 2012 mereka mengubah negara mereka dari negara imitasi menuju negara inovasi. Nah, yang saya kalau misalnya dalam konteks pakaian ini bisa diterapkan seperti itu, tetapi pada determinasinya titik poinnya adalah kita boleh meniru, kita boleh jadi negara imitasi, tapi kalau punya visi kedepannya kita harus move on nih, kita harus menjadi negara inovasi. Jadi kita boleh ngadopsi adanya komunikasi, soalnya kan HP komunikasi kan nggak bisa kita tolak juga kan. Jadi ada komunikasi, tapi juga kita memasukkan unsur-unsur kita juga dalam pertarungan budaya tadi. Soalnya budaya Indonesia ini sayang-sayang. Budaya Indonesia ini bagus sekali. Ada batik di situ, ada songket di situ. Jadi untuk mendrive hal itu juga bisa dimasukkan, dipertarungkan dengan cara inovasi terus-menerus tadi. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau saya juga setuju dengan Mas Faik tadi tentang pola pikir, bagaimana cara kita menyikapi kemajmuan pola pikir dalam menyikapi fashion tadi. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu dasar filosofis kita dalam menyikapi paradigma fashion ini. Soalnya kalau misalnya kita memaksakan kehendak itu juga kompleks sekali, bro. Ya kan? Kompleks sekali. Apalagi sekarang misalnya ada budaya K-pop misalnya. Itu bagus sekali menurut saya, K-pop itu bagus. Ada banyak hal yang bisa kita ambil di situ. Tapi ada banyak hal juga yang nggak bisa kita tiru di situ misalnya. Kayak misalnya pandangan beragama, pandangan pernikahan dan sebagainya, kita nggak bisa meniru. Tapi ada banyak hal bagaimana mereka mendrive fashion mereka, bagaimana ada 7 orang yang bisa merubah perekonomian, kosmetik, fashion BTS itu kan bagus sekali. Kita bisa niru itu. Apalagi kita sekarang kan punya menteri baru. Siapa ya? Ya, ada menteri baru ya. Siapa ya? Dari ya. Nah. Ya. Nah, ini kita sudah hampir habis waktunya. Pesannya Abang Sauki ke teman-teman nih terhadap fashion ini mungkin bisa disampaikan. Mungkin sepatah dua patah atau berpatah-patah nggak apa. Ya. Dan habis ini dilanjutkan sama Mas Faik ya, pesan terbaiknya lah. Nah, ini juga sebelum saya nutup ya, sebelum saya beliau-beliau ini menerangkan pesan-pesannya, insya Allah semoga beliau-beliau ini mau untuk membahas tema-tema berikutnya. Oke? Amin. Insyaallah. Oke, siap. Saya mau. Nah, gimana? Mas Abang Sauki gimana? Pesannya terhadap teman-teman nih. Teman-teman kita. Ya. Atau lebih luas audiensnya terserah lah, Indonesia atau masyarakat Islam. Pesan saya kepada diri saya sendiri juga kalau Mas Aman tuh mengertilah kebutuhan, juga mengertilah batasan. Karena semua itu nggak bisa dipaksakan. Bahkan seperti saya pun ketika sedang berada di beberapa all shop itu, ketika menggeser-geser itu ya lebih dari 5 saya masukin keranjang itu kan. Itu mungkin teman-teman saya itu juga terjadi seperti itu. Dan ya lagi-lagi kita harus mengerti dasar dari berfashion supaya visi dia. Iya, supaya kita nggak salah menaruh sesuatu itu pada tempatnya. Di situ. Jadi kembali kepada kegunaan dan fungsi kebutuhan itu tadi. Jangan-jangan pengen membahasakan audiens tapi rupanya pengen hanya sekedar beli misalnya. Ya soalnya ya tadi saya tuh ini bagus sekali nih pesannya Mas Hoki. Soalnya saya keingat Ibnu Arabi bahwa manusia tuh banyak sekali hijabnya, bro.
Ya mungkin seperti yang saya ucapkan tadi itu, dalam berfashion itu kita pandai-pandailah memposisikan diri kita. Kalau misalnya kita sebagai konsumen ya, sebagai pemakai, kalau misalnya kita memakai fashion itu berpandai-pandailah mengerti diri kita itu cocoknya seperti apa sehingga kita tidak terlihat norak dalam memakai pakaian itu. Siap. Tapi ada juga sih bro orang itu yang sengaja menorakkan dirinya agar terlihat apa ya berbeda gitu. Soalnya banyak apalagi sekarang itu berkembang bro quote yang nggak tahu agak sedikit aneh. Jadi anak muda itu sekarang itu saya sering dengar di lingkungan saya, kamu kenapa kok kayak gitu pakaian? Dia bilang kayak gini ke saya, loh sedikit berbeda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya juga sih. Saya kira, oh iya. Iya aneh-aneh bro kalau misalnya kita lihat fashion hari ini ada yang apa namanya, ada yang pakai sarungan cuma segini, ya. Ada tersinggung. Oke, Mas Abang Sauki, terima kasih banyak sudah mau diundang. Ini menarik. Mungkin sekarang masih agak kaku kita ini, soalnya kita baru nggak ada persiapan juga. Jadi kita paksa kita ajak mereka. Soalnya banyak yang bisa kita korek dari mereka ini. Nah, mungkin Abang Sauki sama Mas Faik bisa kolaborasi menutup podcast ini. Close the book-nya. Bilang gimana jargonnya? Biasanya 1, 2, 3 close the book. Atau bahasa Araban juga apa? Serah. Wah, itu salah. Kamu close the book, aku 1, 2, 3. Oke. Oke. Wahid Stanislas Selasa. Close the book. Asik.